yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi halo Aider semuanya, kenalin aku Frida Afifah dan di sini aku nggak akan sendirian karena aku akan ditemani oleh temanku. Halo Aiders, kenalin nama aku Rania. Ya, dan kita berdua yang akan memandu sesi pada malam hari ini dengan tema Get Your International Exposure with Global Organization. Oke, Aiders. Nah, tadi udah dibuka nih sama Frida, terus aku sama Frida juga udah kenalan. Nah, supaya sesi malam hari ini lebih interaktif dan nanti lebih enak juga nih kita untuk ngobrol-ngobrol dan sharing-sharingnya. Dari kami berdua nih, nggak akan bosan-bosan mau ngingetin Aiders semua. Bagi yang memungkinkan untuk open cam, silakan Aiders semua untuk open cam. Terus teman-teman juga jangan lupa untuk pakai virtual background yang sudah di-share oleh panitia di grup WA gitu teman-teman. Oke, dan pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman mau open cam, langsung aja silahkan open cam biar kita bisa saling lihat nih wajah masing-masing. Dan sebelum kita memulai sesi pada malam hari ini, supaya sesi kita malam hari ini lebih berkah juga, maka alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, dan mari kita buka agenda kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Kak Frida. Rohim, oke, terima kasih Kak Rania udah memimpin doa pada malam hari ini gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, main games dulu biar seru, boleh kali ya Kak Rania, supaya kita bisa membangkitkan nih semangat dari Aiders semuanya dan nantinya bisa fokus untuk menerima materi dari pembicara kita. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih, Aiders semuanya udah siap belum untuk main games pada malam hari ini? Mungkin boleh dong untuk jawab di kolom chat kalau misalkan udah ready. Atau kasih virtual reaction-nya, boleh juga. Oke. Wah, udah banyak yang ready nih Kak, udah banyak yang siap. Mungkin kita langsung lanjut aja kali ya untuk sesi games-nya. Mungkin untuk panitia boleh dibantu share screen. Oke, Aiders. Kita mulai ya sesi gamesnya. Untuk pemanasan sebelum kita masuk ke sesi sharing pada malam hari ini. Oke, jadi malam hari ini Aiders kita mau main tebak gambar. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya tebak gambar. Intinya nanti akan ada gambar. Nah, nanti gambarnya akan ditutup sebagian dan nanti Aiders semua harus nebak nih gambar apa yang ditampilkan di layar. Dan nanti teman-teman bisa langsung tulis jawabannya teman-teman di kolom chat. Oke, udah siap semua? Cek cek ombak dulu nih. Boleh teman-teman? Aku mau cek lagi nih, udah pada siap belum? Oke, udah pada siap. Oke, boleh teman-teman panitia? Boleh kita move to next slide? Kita move ke pertanyaan pertama. Oke, ini nih. Pertanyaan pertama, ini gambar apa ya, teman-teman? Silahkan teman-teman tebak. Oke, kupu-kupu? Oke, ada banyak yang jawab kupu-kupu. Masih ada yang mau menjawab lagi? Oke, ada yang jawab gajah. Oke, yang mana ya? Ini jawaban yang benar ya. Iya, Kalau oke. dari bentukannya sih itu nggak tahu ya. Aku nggak mau nebak deh itu terlihat seperti apa. Yang jelas tuh ada warna-warninya, ada pola-polanya, ada patternnya. Ini udah banyak yang jawab. Kalau gitu aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita cek apa nih jawabannya nih. Jawaban sebenarnya Tara. Ini dia nih. Jadi tadi ini jawabannya bukan kupu-kupu ya, teman-teman. Bukan kupu-kupu dan juga bukan naga. Ini jawabannya adalah gajah. Tadi ada yang benar tuh. Ada yang benar. Oh iya, Kak Dian benar banget jawabannya adalah gajah. Keren-keren. Ini udah sefrekuensi nih sama kita nih, Kak Dian nih.
Udah tahu itu jawabannya apa. Oke, kalau gitu kita move ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh banget. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Nah, ini ada potongan gambar lagi nih. Nah, mungkin teman-teman boleh langsung buat jawab, oh udah langsung buaya gitu. Wah, tapi kalau berkaca sama soal nomor 1 tadi, harusnya nggak buaya ya, Kak Rania ya. Karena tadi juga kupu-kupu Iya ternyata nih. nih. Ayo, wah ini jawabannya udah makin bervariasi banget nih, Kak. Buaya, ayam, bebek, cicak, kucing. Waduh, oke. Mungkin teman-teman mau jawab lagi. Naga, gitu. Wah, karena udah banyak juga yang jawab dan bervariasi banget, kayaknya langsung aja nggak sih, Kak? Kita penasaran banget sebenarnya jawabannya apa. Boleh, teman-teman panitia? Oke, apa ya jawabannya ya? Wah, Wah, kucing ternyata. Wah, tadi ada yang bener juga nih, Kak. Banyak. iya bener-bener. Wah, unpredictable juga ya jawabannya kucing gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke soal selanjutnya. Ya nih, masih ada beberapa soal lagi nih, Aiders. Nah, ini, yang ini aku yakin Aiders semuanya udah tahu permainan tebak gambar. Mungkin ada yang suka main? Ayo, ini kira-kira di soal nomor 3 ini, itu tuh kalimatnya apa sih, Aiders semua? Oke, kucingnya bagus. Cat belang, kucing belang. Ayo, ada yang mau menjawab? Kucing belang. Oke, kita save dulu ya jawabannya ini. Mana nih jawaban yang benar? Oke, kalau gitu karena ada banyak yang jawab, aku hitung lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita cek. Apa nih jawabannya? Oke, teman-teman panitia. Iya, bener banget. Jawabannya kucing belang nih. Teman-teman udah, ini ya, tadi nomor 1 masih banyak yang jawabnya masih serius-serius. Terus nomor 2 udah mulai nih. Nomor 3 udah makin jago nih. Kita mungkin langsung move ke pertanyaan nomor 4. Silahkan, panitia. Oke, nah ini soal nomor 4. Wah, warnanya hijau, bentuknya bulat. Apa nih kira-kira teman-teman? Ayo, mungkin masih butuh berpikir, kok belum ada yang langsung jawab kayak tadi. Oke, boleh langsung teman-teman tebak apa ini kira-kira? Oh, durian. Ada lagi? Jeruk, kelinci. Wah, ada yang nebak buah, ada yang nebak hewan ya ternyata. Makanan sampai bakso, jeruk nipis. Oke, nah mungkin karena udah banyak juga teman-teman yang jawab, daripada kita penasaran nih, wah soto, jawabannya sebenarnya apa, mungkin boleh langsung dilanjut, panitia. Wah, ternyata katak. Unpredictable banget ya teman-teman. Tadi pada jawab makanan, buah, ada tadi yang sempat jawab hewan, tapi ternyata salah, kelinci, dan jawabannya yang benar adalah katak gitu. Nah, mungkin kayaknya ini udah soal terakhir dari games kita pada malam hari ini. Oke, tadi ya, itu mungkin gamesnya kalau misalnya ada yang ngerasa kok soalnya kan nggak apa-apa. Besok-besok kita bisa main lagi. Yang penting nih sekarang Aider sudah mulai panas nih, supaya diskusi kita nih lebih seru hari ini. Oke, dan Aider sebelum kita mulai, Aider Talk pada malam hari ini, aku mau memberitahukan atau ini aku mau cerita lagi nih ke teman-teman semua tentang Aide Consultant. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang sebelumnya ikut Aide Talk atau mungkin ada yang pernah ikut produk-produk Aide lainnya dan ada juga yang mungkin baru pertama kali ikut. Jadi ayo kita kenalan lagi ya sama Aide Consultant Indonesia. Jadi Aide Consultant Indonesia adalah sebuah one-stop solution platform for career services. Nah, platform ini diperuntukkan bagi mahasiswa, fresh graduate, dan job seeker guna mengakselerasi kesiapan mental, soft skill, dan knowledge dalam memasuki dunia kerja.
Terus ID Consultant Indonesia juga punya beberapa layanan yang bisa banget teman-teman semua kepoin. Ada ID Career Preparation atau ACP, biasanya kita sebutnya ACP ya. Terus ada ID Curcol, ada ID Talk yang malam hari ini teman-teman ikuti, dan ada juga ID Tro atau ID Training Online. Nah, buat teman-teman yang mau kepo-kepo tentang ID dan produk-produknya ID, bisa banget cek Instagramnya Aide, ada di @aideconsultant.id, dan teman-teman juga bisa follow LinkedIn-nya Aide Consultant. Teman-teman juga bisa join nih di komunitasnya Aide di Telegram, di Aide Consultant Indonesia, dan juga ada TikTok. Mungkin teman-teman yang suka scroll-scroll TikTok ya, teman-teman bisa juga follow TikToknya Aide di aideconsultant.id gitu teman-teman. Wah, keren banget Kak Rania. Ternyata Aida tuh punya banyak banget layanan yang lengkap dan juga bermanfaat buat Aiders semuanya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke sesi utama, aku mau bacain peraturan pada acara ID Talk malam hari ini ya. Jadi, dunia yang pertama, diharapkan Aiders semua untuk menyalakan kamera bila tidak berhalangan. Yang kedua, menggunakan username yang sama ketika mendaftar. Yang ketiga, mengikuti jalannya acara sampai akhir dengan kondusif. Yang keempat, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, jadi buat either semuanya yang mau bertanya, boleh untuk langsung ke link Slido yang nanti bakal di-share sama panitia di kolom chat. Di situ teman-teman boleh untuk langsung drop pertanyaannya dan akan kita bahas di sesi Q&A. Sementara untuk don'ts-nya, yang pertama, mengganggu jalannya acara, yang kedua, mengaktifkan mikrofon ketika MC atau pembicara sedang menyampaikan materi, dan yang ketiga, mengatakan hal-hal yang kurang baik atau menyinggung SARA. Oke, thank you Kak Frida udah bacain do and don'ts-nya untuk sesi malam hari ini. Jadi itu ya teman-teman Aiders, ada semua yang hadir pada malam hari ini, utamanya yang ada di Zoom meeting ini, kami harap untuk mengikuti peraturan yang ada, supaya kita kondusif nih acara malam hari ini. Dan mungkin langsung aja nih teman-teman, aku mau membacakan rundown pada malam hari ini. Jadi acara kita malam hari ini akan dibuka dengan opening. Tadi ya kita udah opening dan dilanjutkan dengan perkenalan host, kenalan sama aku dan sama Kak Frida. Selanjutnya nanti akan ada penyampaian PPT atau penyampaian materi oleh pembicara kita pada malam hari ini, dilanjutkan dengan sesi interaktif bersama host, kemudian ada Q&A dengan peserta. Nah, nanti sebelum kita tutup, nanti akan ada closing statement dari pembicara, closing MC, dan juga sesi foto bersama. Oke, silakan Kak Frida. Oke, terima kasih Kak Rania udah membacakan rundown kita pada malam hari ini. Nah, Iders, akhirnya sesi yang kita tunggu-tunggu bakal segera dimulai nih. Tapi aku mau nanya dulu nih, Iders udah tahu belum sih siapa pembicara kita pada malam hari ini? Oke, ya bener banget karena udah bergabung juga sama kita. Jadi malam hari ini kita kedatangan Kak Faras Fadila. Beliau merupakan Vice President Marketing Hydration Project ISEC in Indonesia X Danone Aqua. Iya, bener banget Kak Frida. Pembicara kita pada malam hari ini udah datang juga, Kak Faras. Dan Aider semua, mungkin teman-teman yang baru bertemu Kak Faras pada malam hari ini, jadi Kak Faras nih profilnya menarik banget nih teman-teman. Jadi Kak Faras merupakan Corporate Social Responsibility Marketing Project Coordinator dari Denan. Kak Faras juga merupakan Marketing Strategy Specialist di Sagara Technology dan pernah menjadi Local Committee Vice President International Project Expansion ISEC in Universitas Brawijaya dan juga sebagai Chief Executive Officer Study Everything Goes Abroad 2019 Himahi Universitas Brawijaya. Wah, keren banget ya. Teman-teman pasti udah nggak sabar nih buat sharing-sharing dengan Kak Faras pada malam hari ini. Jadi sebelum mungkin kita nggak akan menunggu lebih lama lagi, langsung aja aku panggil. Halo Kak Faras, selamat malam. Halo, malam.
Oke, bagaimana Kak kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah gitu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak karena sudah bersedia untuk menjadi pembicara di ID Talk 20 sesi 2 pada malam hari ini. Nah, mungkin kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain Kak? Kalau dari aku sendiri sekarang lagi nyusun skripsi, tapi itu lagi on off lah ya, tergantung dari kesibukannya juga. Terus juga aku lagi ngurus yang tadi sempat di-mention sama Rania tentang yang perdanaan itu mengenai Project High Direction kayak gitu. Satu lagi aku masih menjabat sebagai LCVP di ASEC Brawijaya kayak gitu. Oke, oke, keren banget ya Kak. Di sela-sela kesibukan skripsian juga masih sibuk juga untuk agenda-agenda lainnya, tapi Kak Faras masih bisa menyempatkan waktu nih untuk sharing sama teman-teman semua. Jadi, teman-teman jangan disia-siakan ya. Ini malam hari ini termasuk rare opportunity yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi, yuk kita simak bareng-bareng dengan penuh dengan kepenuhan hati atau mindfulness gitu supaya apa yang kita pelajari malam hari ini tuh benar-benar ngena nih buat diri kita. Wah, bener banget nih Kak Rania gitu. Tapi mungkin sebelum itu aku mau ngingetin juga ya untuk Aiders semuanya untuk mengikuti acara pada malam hari ini sampai akhir. Karena nanti akan ada link feedback yang dibagikan untuk klaim e-sertifikat gitu. Dan mau ngingetin juga buat yang nanti punya pertanyaan, boleh langsung untuk drop di link Slido yang nanti akan dibagikan gitu. Nah, Aider semuanya juga boleh banget loh untuk mengabadikan keseruan kita pada malam hari ini di Instagram Story masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag @aidaconsultant.id, tag IG-nya Kak Faras juga @farasfadila, dan mungkin boleh banget juga kali ya Kak Rania untuk tag akun kita berdua gitu. Boleh banget nih. Kalau teman-teman Aiders pada tahu sih ya. Iya, oke. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi utamanya. Jadi, untuk Kak Faras, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, kalau gitu aku take over ya MC ya. Oke, sip. Kelihatan apa yang aku share screen? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, jadi halo semuanya. Di sini aku bakal ngebahas mengenai organizational experience. Is it worth it for your future? Kayak gitu. Oke, pertama aku bakal menjelaskan terlebih dahulu table of agendanya. Di sini aku bakal menjelaskan siapa itu Faras, organisasinya apa. Sebenarnya jawabannya di nomor 3, itu ISEC gitu kan. Terus aku juga menjelaskan apa perbandingan mengenai ISEC sama intern, karena sekarang lagi booming juga nih. Itu relevan dengan global organizations kayak gitu. Terakhir ya tips dari aku sendiri kayak gitu. Oke, jadi biasanya Isaac tuh punya culture-nya nih. Kalau misalnya kalian suka buka YouTube terus tulis Isaac, itu ada namanya roll dance, itu kayak nari-nari. Nah, juga kalau misalnya sebelum meeting atau sebelum ketemu ada semacam check in dan check out question-nya. Itu biar bisa lebih cair lagi. Nah, di sini aku bakal mulai dulu, aku bawa culture ke kalian semua. Aku mau check in. What is organizations for yourself kayak gitu. Boleh banget please type in di chat box guys. Terus contohnya misalnya kayak gini nih, tempat untuk berkembang kayak gitu. Bebas kok. Oke, aku tunggu, aku lihat di chat ya. What is organization for yourself? Nggak apa-apa, nggak ada jawaban yang salah guys, bebas. Tulis aja. Panitia juga kalau mau nulis nggak apa-apa. Kan nggak mungkin aku yang nulis guys. Aku nanya, ayo, ayo. Oke, ayo Aiders, boleh nih mungkin untuk menyampaikan pendapatnya. Nggak perlu satu kalimat panjang, kayak misalnya what is organization for yourself tuh kayak tempat bermain, atau misalnya tempat kenal orang lain, kayak gitu. Apa? Aku pengen sudut pandang kalian dulu aja. Oke, tempat untuk menambah relasi, cool. Boleh, yang lain? Kan nanti berapa orang nih? Coba aku lihat. Ada sekitar 45 orang gitu. Come on guys, aku pengen two-way communication sama kalian. Anyone? Yuk teman-teman jangan malu-malu ya. Oke, Langsung tempat aja tuh, belajar langsung hal drop baru. aja tuh.
tempat untuk belajar berbaur, cool. Tempat kita saling berdiskusi, keren banget. Tempat untuk mengembangkan soft skill-nya, Kak, cool. Oke, thank you so much ya yang buat responnya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Nah, sebelum aku mulai nih, aku pengen main dulu sama kalian. Nih, jadi aku bikin true or false-nya. Nah, kalian juga jawab lagi di chat box ya. Jadi true or false, organisasi tempat mencari sudut pandang baru. Kalau misalkan mager tulisnya true panjang, P aja sih nggak apa-apa, atau F gitu. Oke, true. Nah, kalau misalnya gini gampang ya, langsung jawab ya. Oke, cool. Thank you. Sip, kita lanjut. True or false? Organisasi sebagai fondasi untuk mencari pengalaman agar dapat pekerjaan. Coba, aku pengen tahu dari pendapat kalian. True. Oh, belum ada yang false. Oke, cool. True. Oke. Lanjut lagi. Organisasi, itu tempat cari jodoh atau bukan? Coba, true or false? Gimana nih? Ada yang bilang false nggak nih? Oh, true juga. Oke. Yang lain kayak pada diem. Oh, true. Oke, caps lock. Oke, true. Bisa jadi nggak apa? Not really. True deh kayaknya. Oke, cool. Maybe, depends. Oke. Kita lanjut lagi. True or false? Organisasi tempat untuk mendapatkan koneksi. True. Totally true. Very cool. True banget. Oke, thank you so much for the response, guys. I love it. Oke, di sini aku bakal bilang kalau misalnya jawabannya nggak ada yang benar kok, gitu. Karena sebenarnya itu sudut pandangku, aku bawa ke kalian, dan kalian tuh cari sudut pandang kalian sendiri, gitu. Jadi aku paham kalau misalnya di sini aku menjelaskan bukan berarti aku benar banget, guys, enggak. Tapi kalian mencari jawaban kalian sendiri berdasarkan apa yang aku sampaikan, kayak gitu. Oke, pertama, who is Faras? Sebenarnya agak kocak sih, karena aku sendiri kayak bingung gitu, tiba-tiba ada yang nanya ke aku, Faras menjadi speaker nggak gitu? Lah, aku siapa? Itu kayak bingung gitu guys sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, aku bakal memperkenalkan diri aku dulu gitu. Semoga kalian senang dengan apa yang aku sampaikan. Gitu. Jadi Faras is just a regular man who's seeking for productivity that can change my life by focusing on work-life balance, guys. Kayak gitu. Jadi aku cuma manusia biasa yang emang sekarang tuh lagi produktif aja gitu kan, tapi fokus sama work-life balance-nya kayak gitu. Nah mungkin kebanyakan beberapa orang agak jatuh ya ketika di pandemi sekarang untuk jadi lebih hustle culture gitu. Cuman aku pengen produktivitasku itu mengarah ke yang fokusnya di life-nya lah gitu. Jadi aku masih punya waktu. At least 9 to 5 aku kerja, setelah itu aku bisa fokus sama diriku sendiri kayak gitu. Oke. What I do back then. Nah kita kenalan dikit gitu ya. Sebenarnya apa sih yang Fars lakukan? Kenapa Fars tiba-tiba jadi speaker di sini gitu? Nah, sebenarnya aku tuh cuma main basket, guys. Aku tuh nggak yang terlalu suka mencari-cari gitu, kayak aku pengen ikut ini, enggak. Jadi dari zaman aku SMA, aku tuh emang nakal banget kerjanya main basket doang. Dan bahkan dulu aku punya pemikiran bahwasannya kalau aku pengen sesuatu, udahlah nggak usah, yang penting aku main basket aja apa yang aku suka gitu. Ini semacam pelarian buat aku untuk mencari kesibukan lain gitu. Padahal kalau masuk kuliah, kalian perlu menimba ilmu biar bisa bikin fondasi buat bekerja kan. Tapi faktanya Faras Fadila yang dulu enggak. Faras Fadila yang dulu itu cuma fokus sama basket gitu. Tapi lambat laun guys, aku tuh kena cedera yang dimana aku harus waktu itu operasi lutut. Alhasil ketika kayak gitu aku gerak sama kegiatan lain. Mulailah aku ikut organisasi kayak gitu. Jadi ada sedikit background lah story kenapa Faras bisa sekarang di sini kayak gitu. Oke, jadi itu berawal ketika aku masih freshman atau misalnya jadi maba guys gitu. Dimulai dari organisasi yang ruang lingkupnya kecil. Jadi bukan organisasi yang besar, karena waktu masih maba aku berpikirannya kalau aku pengen belajar, aku pengen melihat dari ruang lingkup yang kecil dulu, tapi aku bisa paham arahnya kemana. Terus juga apa yang dipelajarin, impact ke aku apa gitu. Dan aku bisa nggak masuk ke sana karena aku tahu kompetensiku nggak bagus. Aku cuma atlet yang main basket, tiba-tiba masuk organisasi yang perlu ada namanya tuh CV screening lah, atau misalnya kamu kayak ada screening lagi ngobrol gitu kan sama petinggi-petinggi dari si organisasinya kayak gitu. Jadi aku cari yang lebih kecil. Makanya aku pilih himpunan. Dan pada saat itu aku nge-challenge diri aku untuk memilih project yang besar tiap tahunnya, guys. Nah, projectnya apa? Sempat di-mention sama hostnya tadi, Rania. Kalau misalnya aku jadi CEO-nya dari Sega. Itu Study Everything Goes Abroad. Nah, pilihan negaranya itu kan tiap tahun beda-beda. Pada tahun aku itu pilihannya Jepang, guys. Nah, kamu bisa bayangin seorang yang nggak paham apa-apa, nggak organisatoris, tiba-tiba ditunjuk, kamu ketua pelaksana. Lah kaget saya, weh. Gimana gitu kan. Tapi alhasil aku berusaha untuk melawan hal tersebut gitu. Dan kita akhirnya berhasil sampai ke 3 tempat. Jadi ada universitas, ada perusahaan yang ada di Jepangnya, sama di embassy yang ada di Jakarta, embassy Indonesia yang ada di Tokyo-nya.
kayak gitu. Di sini aku ngerasa, nggak tahu ya pendapat kalian, mungkin yang sering jadi uh, anak OSIS gitu kan, kalian eventnya sampai 500 miliar juga nggak tahu sih, tapi ini pengalaman pribadiku ketika 7 orang aku sebagai kepalanya mengurus 500 miliar dan aku nggak punya pengalaman hal tersebut. Jadi banyak yang ups and down-nya lah gitu. Bahkan member-memberku atau bahasa kalian sebetulnya staff lah ya, staff itu kalau ketemu aku di kantin kampus, mereka putar balik karena mereka takut. Kenapa? Karena aku belum tahu cara jadi leader itu seperti apa, guys. Jadi aku masih belum mengenal tentang diri aku. Nah, sebenarnya kenapa aku menjelaskan ini? Karena ini adalah fondasi di mana aku bisa kenal terlebih dahulu global organizations, yaitu ASEC, gitu kan, yang ngebuat diri aku bisa paham sebenarnya benchmarknya apa, batasnya seperti apa untuk menjadi leader gitu. Dan bahkan aku diajarkan semacam standarisasinya lah sebagai leader itu seperti apa, kayak gitu. Lanjut, nah di sini aku belajar apa aja yang bisa bikin aku jadi better version of myself, gitu kan. Ya aku sempat mention sebelumnya, I learned how to be a leader gitu. Karena ini hal yang paling mahal, guys. Mungkin aku bakal menjelaskan banyak mengenai leader ini sampai ke depannya. Kenapa? Karena yang nggak bisa kalian dapatkan di tempat intern misalnya, karena kalian cuma kerja di bagian service-nya, karena kalian kalau misalnya masuk organisasi, kan kalian bisa jadi leadernya. Kalian tuh paham tentang per HR-an. Kalian tahu cara manage antara profesional dan personal, antara tiap orang. Kalian melihat orang-orang di bawah kalian kerja gimana, kayak gitu. Terus, I learn how to respect my team member gitu. Jadi aku waktu itu kan aku sempat jelasin ya, ada staff aku atau member aku yang kabur nih waktu di kantin, tiba-tiba dia kayak nggak mau ketemu aku gitu. Nah itu tuh aku kayak, salahku di mana? Aku nggak tahu itu guys gitu. Jadi rupanya adalah ketika ketemu aku selalu bahas kerjaan. Jadi itu bad-nya diri Faras gitu, waktu zaman dulu. Tapi aku belajar kalau misalnya nggak boleh ras kerjaan tuh tiap meetingnya aja, di luar kerjaannya jadi teman gitu kan. Kalau ketemu kantin ngajak makan bareng, bukan ngajak meeting bareng gitu. Nah, ini orang kenapa jadi ribet banget zaman dulu gitu. Tapi faktanya Faras tuh nggak tahu. Faras tuh nggak tahu kalau misalnya hal tersebut tuh benar atau salah gitu. Jadi tempat yang buat aku tahu apa? Organisasi guys, kayak gitu. Ketiga, I know my next path of my career path gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku nggak join organisasi, aku nggak tahu gitu loh bidang-bidang tempat kerja itu seperti apa guys. Tapi ketika aku masuk organisasi, aku paham, oh arahnya seperti apa, kayak gitu. Keempat, I know my purpose of life gitu. Jadi kan kalau sebelumnya anak basket doang gitu kan, kalau sekarang udah bisa lihat, oh rupanya di Jakarta lowongannya gini-gini, company di SCBD tempatnya kerjanya gini-gini gitu. Jadi kita tuh udah paham gitu loh, oh rupanya kalau nyari kerja untuk bisa dapat kesempatan, istilahnya kalau kalian dari SMA ke SBMPTN gitu, masuk universitas ikut SBMPTN, kalian lihat kalau biasanya anak intern sih, kalian ngelihat semacam percentage kalian bisa masuk nih, saingannya berapa gitu. Jadi semacam ada analisisnya. Nah, aku paham karena organisasi gitu. Makanya I know my purpose of life kayak gitu. Lanjut, satu hal penting yang mungkin akan aku bawa terus, kenapa global organization itu sangat-sangat ngefek banget gitu. Apa perbedaannya sama apa yang aku rasakan di himpunan, karena aku udah bahas ISEC gitu kan. Leadership. One thing that aku sangat adore dari organisasiku sekarang adalah mereka mengajarkan aku cara menjadi leadernya. Mereka ngebuat semacam benchmark apa aja yang perlu aku lakukan untuk menjadi leadernya gitu. Dan mereka tuh mengasah aku, bukan mereka membiarkan aku di bawah dan berjalan sendiri, enggak. Mereka tuh mengasah aku dari bawah sampai ke atas gimana cara jadi leader gitu. Dan yang terakhir, leader itu lagi-lagi mahal banget, karena yang aku bilang tadi, pengalaman ini seperti pengalaman manajer, di mana kalian baru dapetin di umur 25 tahun mungkin dapat manajernya gitu, atau nggak tahu manajernya gimana. Mungkin kalau PNS naik ke golongan-golongan atas lama ya gitu, misalnya kalian masuk ke bagian swasta, itu lama, itu sekitar 5 tahun, 25 tahun lah kayak gitu. Tapi kalian dapetin pengalaman leadership-nya di kampus, umur berapa? 19, 20, 21. Jadi kalian bisa bayangin seberapa kaya pengalaman leadership itu. Dan ini nggak simple banget guys, kalian tuh manage hati orang, kalian tuh manage orang biar bisa perform. Emang mereka digaji? Enggak, mana ada organisasi digaji. Jadi bisa bayangin, kalian berusaha untuk meyakinkan orang yang nggak mau, yang nggak digaji sama sekali untuk bisa bekerja dengan performa yang baik. Itu bagian HR-nya. Dan itu nggak bisa didapetin langsung kayak belajar dari YouTube, enggak. Leadership harus dirasakan. Pengalamannya jatuh berkali-kali, dimusuhin sama banyak orang, tapi kalian tahu apa yang benar, apa yang salah. Belajar sama orang lain, tanya orang lain gitu kan. Setelah kalian merasakan semua tersebut, baru kalian tahu sebenarnya tipe leadership aku tuh kayak gimana. Sebenarnya Faris kalau jadi leader, orangnya suka yang serius atau bercanda gitu. Kalian tentukan kalian tuh menjadi apa, kayak gitu. Leader yang seperti apa, sorry. Lanjut. Nah, di sini adalah aku bakal jelasin organisasi aku yang sekarang. Kalau tadi di himpunan, aku bakal lebih menjelaskan tentang global organization itu. Namanya ISEC, guys. Gitu. Nah, organisasi ini tuh punya program. Zaman dulu, sebelum pandemi, kita tuh kayak ngirim orang keluar. Nah, aku tuh belum jadi anggotanya. Dulu aku ikut programnya. Jadi aku ke Turki, guys. Aku datang ke tempat banyak refugees, atau bahasa Indonesianya pengungsi, banyak pengungsi. Pengungsinya itu dia habis perang, dia adalah pengungsi dari perang Suriah, guys. Jadi kalian tahu Aleppo, aku lupa, pokoknya perang Suriah.
itu semuanya datang ke Turki karena di bagian Eropa itu selalu Turki yang paling banyak nampung. Dan di situ aku datang dari jauh Indonesia datang ke situ karena program ISEC untuk membantu semua anak-anak ini yang sekarang mungkin orang tuanya nggak ada yang waktu itu aku ketemu tangannya hilang karena bom. Jadi banyak banget efek dan makannya susah. Kalian tahu kalau misalnya kita makan pakai piring mereka pakai apa? Itu botol cat mereka ambil dan mereka pegang buat selama 7 hari. Jadi itu salah satu pengalaman yang berat banget sih buat aku kayak gitu. Dan aku sama siapa aja? Aku sama orang di foto sebelah kanan paling atas. Itu sama orang-orang dari berbagai dunia. Jadi aku ketemu berbagai perspektif orang-orang yang ngebantu. Ada yang dari Brazil, ada yang dari Azerbaijan, ada yang dari Italia di situ si benderanya. Ada yang dari Indonesia itu aku sendiri gitu. Jadi aku Indonesia sendiri guys kayak gitu. Jadi aku ketemu angka 29 orang, aku orang ke-30 kalau nggak salah gitu kan. Kita nyelesain atas kita ngebantu sih, tapi bukan sekedar ngebantu tapi kita ngasih edukasi juga kayak gitu. Jadi itu program ISEC-nya guys. Tapi pas pulang gitu kan, aku ditawarin buat jadi anggota ISEC-nya. Nah, di sini aku waktu itu mikir, apakah aku lanjut di himpunan, local organizations atau global organizations guys? Aku nggak bisa menentukan. Tapi lambat laun aku melihat, aku nganalisis sebenarnya impact-nya itu ke aku apa kayak gitu. Alhasil aku milih masuk ke ISEC. Tapi aku nggak masuk jadi orang yang staffnya enggak, aku paling bawah namanya Global Volunteer Brand Ambassador. Aku orang yang pulang dari Global Volunteer cuma ngelakuin selling doang guys. Aku tuh istilahnya menjelaskan ke orang-orang di open booth apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan di Turki sana, di Global Volunteer nama programnya ya gitu. Simple things. Waktu itu aku ngerasa kayak apaan sih ini nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi skill sales sangat berguna sampai sekarang. Bahkan ngomong sama kalian itu pakai skill sales aku. Karena dulu aku tuh gagap, aku nggak bisa ngomong. Yang aku tahu apa? Basket ya kan, kalian tahu sendiri kayak gitu. Jadi aku tuh belajar dari situ ngomong depan banyak orang. Dulu aku ngomong lebih cepet guys, mungkin nggak kedengeran ngomongnya apa, kagak ada rem gitu. Tapi lambat-lambat, oh iya Ras ngomongnya dikasih jeda, oke ada jedanya kayak gitu. Lambat aku belajar, oh kalau pitch deck sama investor seperti apa, pitch deck sama misalnya leader-leader data seperti apa kayak gitu. Jadi skillsnya sangat berguna buat aku. Disitulah titik temu pertama aku merasa kayak, oh global organization terstruktur, ngasih valuable yang jelas buat aku, experience-nya jelas buat aku. Walaupun aku ngerjain pekerjaan service atau dirty work lah sebutannya kayak gitu. Lambat laun aku ditawarin, Faras, gimana coba untuk jadi naik nih jabatannya gitu. Sebenarnya high role gitu. Jadi tim leader. Tapi ISEC tuh yang aku suka mereka nggak nepotisme kalau misalnya di himpunanku, aku nggak tahu himpunan kalian ya di kampus kalian seperti apa. Tapi himpunanku mereka tuh mempertimbangkan siapa yang naik, siapa yang nggak tergantung dari partainya. Tapi kalau di ISEC nggak. Aku kenal kamu Ras, tapi aku nggak peduli kamu temanku atau enggak. Yang penting kamu bisa ngerjain bukletnya atau enggak. Dia ada semacam buklet gitu, yang aku harus kerjain. Isinya tuh jelas pertanyaan-pertanyaan tentang sebuah kasus dari kegiatan dari organisasinya gitu. Dan ada target-targetnya. Kalau misalnya kalian pernah belajar namanya Key Performance Indicator, aku belajar semua hal tersebut dari ISEC. Kayak gitu. MOS-nya apa, measurement of success-nya apa gitu, persentasenya seperti apa gitu. Aku ngelakuin analisis, aku coaching berapa lama ya, 3 minggu kalau nggak salah kayak gitu. Karena perlu belajar dari nol akan hal tersebut. Apakah kita diajarin kayak gitu di kampus? Untuk aku pribadi enggak, karena aku anak FISIP, anak HI gitu guys. Jadi aku nggak belajar mengenai permatematikan si persentase ini, enggak. Aku belajar banyak gimana caranya ngerunning suatu company itu, kerjaannya divisinya seperti apa aja, fungsional seperti apa aja. Dari mana? Dari ISEC, dari Global Organizations kayak gitu. Terakhir, aku become a leader of this group. Aku jadi leader yang paling tinggi, atau bisa dibilang vice president walaupun bukan jadi presiden ya guys gitu. Karena udah mau lulus nih gitu. Nah di sini lagi-lagi aku bakal jelasin kalau misalnya leadership itu ngefek banget dari global organization aku rasakan. Karena aku memanage orang yang sebagai contoh, aku punya ketua divisi suka Korea nih, tapi dia itu kerjaannya partnership. Ada anak yang baru masuk ISEC, dia itu suka Korea, tapi dia pengen kerjaan yang editing. Menurut kalian sebagai leader, kalian take a decision pengen ketemuin dia bareng-bareng atau sama leader yang lain? Pasti ada banyak dilema yang kalian rasakan. Sebenarnya pengen timnya itu seperti apa kondisionalnya, kayak gitu. Nah itu global organizations itu punya semacam standarisasi guys, yang ngebuat kalian tuh paham sebenarnya harus masukinnya seperti apa. Ngelihat dari personality-nya dulu. Makanya ISEC ada namanya O2O. Itu dimana kalian bisa ngobrol terlebih dahulu sama kedua belah pihak biar kalian bisa cocokin kayak gitu. Jadi lagi-lagi global organization tersebut menciptakan kondisi yang menurutku terstruktur dan bisa ngebuat orang-orang tuh paham development-nya apa, langkah-langkahnya apa aja. Jadi aku nggak dibiar ditinggalin kayak waktu di himpunan kayak gitu. Okay, one things that you don't like from organizations. Jadi kita ngobrol lagi guys, setelah ngomong panjang, tengah-tengah gitu kan, aku masih pengen nih, kalian dengerin aku atau gimana gitu kan, aku pengen dengar dari kalian, one things that you don't like from organizations. Jadi tapi chat box saja nggak apa-apa, aku pengen baca juga. Sekarang aku minum ya guys. Senioritas, cool, very cool. Nanti kita bisa diskusi kayak gitu seru kok. Oke, ada lagi?
Nggak apa guys, kita saling curhat aja. Kan nggak ada yang bisa baca kolom chat juga kalau di YouTube. Jadi nggak apa, kita community. Ayo, ayo. Coba. Ada lagi? Anyone? Selain kalian, junjung tinggi kekeluargaan buat sometimes but sometimes jadi kurang profesional. Very cool. Rasisme. Oke. Aku sangat suka banget mengenai yang tadi junjung tinggi kekeluargaan itu. Oke, ini beda perspektif mungkin ya. Tapi mungkin ada orang yang suka, mungkin ada yang enggak. Tapi aku tipe orang yang kontra kayak gitu. Ada lagi guys? Nggak apa? 2 lagi aja. Takutnya aku nggak makan waktu buat komunikasi sama kalian. Jadi ayo 2 lagi. 2 orang lagi. Kadang kerjasamanya kurang. Oke. Oke. Satu lagi. 3. Ayo guys. 2. Ya udah deh, 1 ya udah. Apa masih ya semuanya gitu kan. Nah, kalau misalnya one things that you don't like for organizations, itu tentunya sudut pandang kalian itu melihat ke beberapa organisasi yang mereka tuh punya culture turun-temurun seperti itu. Tapi bukan culture pekerjaan, guys, tapi culture yang lain. Karena aku di sini melihat ada rasisme, kurang kerjasama, terus juga kekeluargaan dan senioritas. Itu hal yang menurutku juga sebenarnya nggak bisa kita hilangin karena ada namanya post power syndrome. Aduh, aku anak fisik banget ya. Istilahnya tuh gini, mereka tuh keluar, tapi mereka masih merasa leadernya. Yang ngebawa culture mereka turun ke bawah untuk bisa ngejudging. Padahal setiap experience yang dirasakan oleh orang ini jalan organisasi itu beda. Kayak gitu. Nah, ini aku pahamin karena aku baru ikut global organization itu cuma sekali ya guys, di ISEC doang. Jadi aku bakal menjelaskan global organization dari sudut pandangku. Pertama, bagian senioritas. ISEC sendiri itu, enggak, nanti deh, aku ada lanjutannya. Di sini nih, sorry. Ya, aku tadi ada contohnya guys nih. Tuh, danusan gitu. Kalau aku danusan, aku merasa himpunan kayak, ya Allah, kalau aku nggak danus, aku yang bayar. Di jajan, udah mah aku mahasiswa tuh biasa aja gitu kan, duitnya nggak banyak gitu. Jadi banyak banget yang aku kayak, sebel gitu. Nah, aku bakal jelasin dulu dari awal nih global organization lagi gitu kan. Setelah kalian mendengarkan semua penjelasan aku mengenai background aku, Isaac gitu. Kita back to basic again gitu. Sebenarnya apa itu global organization gitu. Walaupun ini penjelasannya itu objektif dari diriku sendiri, dari pengalamanku gitu. Mungkin kalian punya pendapat yang lain, tapi nggak apa-apa. Organizations that have chapter or committee around the world yang ngebuat kalian tuh connected each other gitu. Kalau kalian tanya Isaac cuma di UB doang, enggak. Isaac ada di Jakarta, Isaac ada yang di Malaysia juga, Isaac in Jepang juga ada, Amerika juga ada, terus juga di seluruh dunia ada. Pokoknya aku bisa kerjasama sama manapun, tergantung dari kemauanku gitu kan. Terus apa aja perbedaannya gitu. Nah ini yang bakal kita banyak bahas tentang dari kolom chat tadi gitu. Tapi aku bakal bahas yang formalnya dulu. Pertama, have regional committee. Kalau misalnya di ISEC sendiri tuh ada ISEC Asia Pasifik gitu kan, ada ISEC yang Amerika Utara kayak gitu. Jadi mereka tuh punya semacam leader tapi di bagian regionalnya gitu. Kalau misalnya dalam company itu mirip-mirip guys. Ada namanya country director gitu kan, dari Unilever country director Indonesia kayak gitu. Atau misalnya Unilever Asia Pasifik directornya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya beberapa company atau multinational company lah sebutannya, mereka punya regional committee-nya atau regional organizations-nya yang ngebantu untuk bisa manage gitu kan supply dan chain-nya, supply dan demand seperti apa, kayak gitu lah istilahnya. Kedua, one system in every chapter and committee. Lagi-lagi mirip sama company guys, kayak gitu. Aku nyari analogi yang pas ya. Misalnya kalian lihat Unilever lagi deh gitu kan. Apa yang mereka kerjakan di jauh-jauh sana sama apa yang mereka kerjakan di Indo, mungkin beberapa produknya beda, tapi ada beberapa adjustment gitu kan dengan kebutuhan dari marketnya kita. Tapi faktanya culture mereka sama, cara kerja mereka sama, terus juga cara mereka meng-hire orang-orangnya sama gitu kan. Culture mereka buat dalam company sama. Dan itu dilakuin sama ISEC. Kenapa? Kalau global organization itu selalu ngebawa culture yang emang diverse di luar. Makanya sometimes orang-orang tuh ngerasa kayak, kenapa sih being too professional gitu? Kenapa sih beda banget sama organisasi lain gitu? Tapi itu nilai plusnya. Aku tuh kadang nggak paham ketika aku ngobrol sama orang lain dan mereka bilang, mending himpunan atau BEM, aku bisa telat meeting gitu. Padahal faktanya itu bukan hal yang baik guys. Sebagai contoh, aku kalau meeting zaman dulu waktu himpunan, aku datang jam 8, karena orang bilang jam 8. Tapi mulainya berapa? Jam 9, jam 10. Kan sayang ya, 2 jam buat apa? Nunggu doang gitu. Tapi in ISEC, we don't do that gitu. Jam 9 ya jam 9 kayak gitu. Dari isinya ada check-in, check-out-nya gitu. Ngebuat kalau misalnya kita dekat ngobrol-ngobrol, jadi ada boundaries gitu loh, antara kerjaan personal. Jadi kita nggak ya di tengah-tengah meeting lagi ketawa-ketawa, enggak. Karena kita tahu kapan waktunya ketawa, kapan waktunya nggak ketawa gitu. Itu tuh culture dari mana? Nggak mungkin dari Indonesia, guys. Culture tersebut tuh diciptain dari orang paling atas. Dari pertama kali ISEC tuh bangun gitu. Makanya menurutku global organization tuh mungkin ada sisi yang buruknya ketika kalian melihat kayak culture dari luar banget nih. Tapi faktanya
masalah profesionalitas itu jauh. Makanya mungkin beberapa HR tuh dari company lain tuh senang ngeliat anak ISEC. Kenapa? Karena mereka ngeliatnya kayak, oh iya, culture mereka sama kayak culture company. Fokusnya itu profesional, walaupun faktanya beda. Kalau misalnya company itu digaji, ISEC nggak digaji gitu. Global organization nggak digaji gitu. Ketiga, the system are systematic and organized like a company gitu. Seperti aku mention sebelumnya lah ya, sama penjelasannya. Mungkin aku bakal mention dikit kayak misalnya ada tim standar kayak gitu. Dimana kalian tuh harus ngelakuin apa aja sih untuk nge-building the team, performing the team, sama closing the team. Dan itu tuh bukan hal yang kalian bisa tahu sendiri, enggak. Kalian tuh pelajari. Pelajari dari mana? Ya aku mention tadi. Kalau mau naik ada bookletnya. Setelah kalian pelajari bookletnya, kalian ajarin ke anak-anak kalian atau member-member atau staff-staffnya. Jadi kalau masalah edukasi itu turun terus. Karena ada semacam proses yang menurutku bagus. Ada bookletnya turun ke bawah, ada coachingnya, terus building performingnya, ada benchmarknya kayak gitu. Keempat, create a lot of collaboration between each country, local committee or chapter with local committee chapter in other country. Sebagai contoh, aku bilang, aku ISEC in UB, aku kerja sama ISEC in Japan. Terus aku senang kan bisa kerja sama mereka. Aku tahu nih kalau misalnya aku kerja sama ISEC in Vietnam atau ISEC in Japan, mereka kalau ngomong bahasa Inggris susah gitu. Kalau misalnya ngobrol sama yang ISEC in Jerman atau misalnya yang Belanda, mereka ngomong bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi aku paham gitu loh, ada cross cultural experience di poin terakhir. Itu hal yang paling aku suka karena rasanya ya, kita kayak masuk ke multinational company, kita lagi meeting sama orang dari luar. Aku banyak dengar teman-temanku dari Danone atau Unilever atau Nestle, mereka tuh ngobrol sama misalnya Unilever dari Thailand gitu, untuk membahas mengenai supply chain-nya kayak gitu kan. Itu beberapa hal yang mereka bahas yang menurutku kayak, wah kita bisa ngobrol bareng nih sama orang di luar gitu. Jadi kita bisa tahu gitu loh, oh kita tuh sebenarnya sejauh apa sih pemikirannya gitu, seluas apa sih pemikirannya gitu. Itu berimpact dalam sudut pandang guys. Mungkin beberapa orang nggak terlalu nyadar sudut pandang itu penting atau enggak, tapi faktanya kalau kalian ngomong sudut pandang itu bakal bikin kalian bisa melangkah jauh atau enggak. As simple as sudut pandang. Yang bergerak dari mana? Leadership. Lagi-lagi diajarin sama siapa? Leader kalian kayak gitu. Dan leader itu ditekenin di global organization aku kayak gitu. Lanjut. Terus kenapa sih aku milih ISEC gitu? Kayaknya udah banyak banget aku menjelaskan tadi kan kenapa beneficial begitu beneficial itu mengarah ke ISEC terus gitu. Jadi global organization aku itu adalah ISEC kayak gitu guys. Nah, di sini aku bakal jelasin impact dari joining organisasi ISEC ini. Pertama yang being professional, seperti aku jelaskan sebelumnya itu banyak banget beberapa hal yang menurutku tuh penting banget. Setting the boundary, setting expectation-nya gitu kan. Terus juga kita ngelakuin O2O-nya, kita juga datang tepat waktunya, kita ngargain yang lain, kita nggak hilang-hilangan gitu. Dan itu bagus. Menurutku adalah hal yang sangat penting kalau misalnya udah masuk ke profesional. Karena kalau orang nggak profesional, mereka bakal ketekan guys. Jadi kalau misalnya aku di himpunan, aku ngerasa kayak, kok aku sendiri datang jam 8 ya gitu. Yang lain tuh nggak ngerasa salah, karena mereka tuh bersama-sama, mereka tuh berkumpul. Tapi kalau misalnya kalian dikumpulin sama orang yang profesional, kalian yang minder, kalian yang maksa berubah dari si sifat-sifat kalian itu yang nggak profesional gitu. Makanya aku tulis little things that impact how you build your own culture buat dirimu sendiri kayak gitu. Kedua, standardization of work gitu. Sebenarnya kerja tuh bagusnya kayak gimana sih? Kita tuh harus bikin achievement seperti apa sih gitu. Targetnya seperti apa sih? Makanya di ISEC ada KPI, ada MOS-nya yang membuat kalian paham ada standarisasi kerja. Kalau zaman aku himpunan dulu, sama aku kerja di BEM juga gitu, aku nggak dapat hal tersebut gitu. Di Rabus pertama, rapat besar nih pertama, dijelasin target misalnya yang registration 20 gitu. Tiba-tiba Rabus kedua, mana nih kok nggak 30 gitu. Jadi nggak ada yang mencatat, nggak ada toleransi. Istilahnya kalau di ISEC MOM lah, minutes of minutes. Nggak ada MOM-nya gitu kan, kita nggak paham arahnya kemana gitu. Itu kan bikin kita cuma kerja nggak ada alur gitu. Lagi-lagi akhirnya apa? Jual danusan gitu. Jadi kayak nggak ada di mana kita bisa inovasi buat ke arah sana gitu. Dan itu sayang guys. Kalau sekarang mungkin bukan danusan lah ya. Kalau sekarang online, paid promote lah istilahnya gitu. Aku kadang bingung gitu. Kenapa nggak ads aja gitu? Jadi di situ aku tulis, you will learn how to work efficiently as a team member and team leader. Jadi kerja efisien itu aku kerasa banget guys. Kerasa banget. Dan itu ngefek banget ke diri aku sendiri gitu. Oh rupanya kalau misalnya kerja di ISEC, aku cuma perlu meeting 2 jam. Kalau misalnya rapat besar, aku cuma perlu meeting 1,5 jam. Kalau misalnya di rapat besar yang di himpunan, aku meeting 6-7 jam guys. 6-7 jam dari beres isya sampai malam baru pulang ke kos. Kan gila ya, aku ada tugas yang lain. Gimana caranya kalian bisa nge-make sure work-life balance kalian? Kalau misalnya kalian nggak bisa waktu buat hal-hal yang ngomongin nunggu divisi ini, nunggu divisi itu, evaluasi, marah-marah gitu. Why? Kenapa pakai culture seperti itu gitu? Tapi itu pendapatku aja. Karena global organization itu nggak pakai culture Indonesia perpelonco-peloncoan kalau orang Jawa Timur. Aku orang Sunda sih, tapi aku kuliah di UB guys, jadi aku sebetulnya perpelonco-peloncoan gitu. Nah itu nggak ada yang seperti itu guys. Makanya aku ngerasa kayak aku dapat culture yang sehat gitu. Ketiga, good environment. Lagi-lagi environment menentukan siapa kalian gitu. Environment menentukan apakah kalian menjadi apa gitu. Kalau kalian terbiasa dengan environment yang seperti aku mention sebelumnya, mungkin kalian bisa cocok sebagai contoh ya, lembaga masyarakat,
NGO gitu kan, atau kerja di bagian yang birokrat gitu. Itu wajar environment seperti itu. Karena kalau misalnya kalian sekarang kerja di istilahnya sebagai contoh ya, kalian jadi PNS di bagian Pemprov DKI bagus, Jabar misalnya gitu, di daerah-daerah gitu. Itu birokrat panjang. Itu nggak terlalu paham mengenai kayak sekarang pakai Google Drive gitu kan, Google Docs, Google Slides gitu kan, mereka masih kayak tua-tua juga gitu kan, jadi nggak tahu sebenarnya alur kerja seperti apa. Ditanya number KPI juga mungkin mereka bingung gitu, KPI itu apa gitu, jadi targetnya nggak jelas gitu. Itu pendapatku sendiri. Kalau misalnya kalian disagree nggak apa, nanti kita bisa ngobrol bareng. Terakhir leadership, lagi-lagi, the most expensive experience that will you get if you join global organizations. Aku nggak bilang ISEC dong, tapi global organizations. Leadership. Itu kerasa banget di mana aku ngebanting diri aku kayak, oh gini rupanya jadi leader. Kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini aku bakal jelasin sedikit perbandingan global organization si ISEC ini dengan intern. Kan sekarang lagi hype banget ya, kampus merdeka. Ayo kita hustle culture, tambah pengalaman di mana-mana gitu kan. Aku bakal ngejelasin perbedaan antara dua pengalaman ini. Pertama, get a chance to be a leader. Ketika kalian masuk organisasi, entah itu ISEC ataupun yang lain gitu kan, kalian bakal get a chance to be a leadernya gitu loh. Kalian punya kesempatan untuk bisa mengetahui tentang per-HR-an, yang menurutku tadi sebelumnya itu mahal banget. Kedua, take care of your development. Di mana development yang kalian rasakan itu menyeluruh, karena punya apa? Benchmarking, punya standardizations, kayak gitu. Ketiga, build your own culture. Yang aku mention tadi, kita punya culture kita sendiri dari company-nya, tapi kita bisa nge-create our own culture karena kita jadi leadernya untuk anak-anak kita, kayak gitu. Kalau di intern, kalian tuh ngelakuin service job, istilahnya dirty works, kalian ngelakuin kerjaan-kerjaan yang paling dasarnya, paling bawah gitu. Bahkan banyak yang unpaid juga gitu, atau misalnya sebagai contoh, kerjaan kalian nih, itu cuma, kerjaan kalian itu sebenarnya bisa dilakukan sama komputer biasanya, tapi orang mencari kualitas lah, over quantity, kalau dalam company, istilahnya kayak gitu. Contohnya, ada satu company FMCG dari Indonesia, dia mencari intern nih, yang sebenarnya mereka bisa directly pakai aplikasi buat mendapatkan data dari UMKM, tapi mereka pakai orang buat datang langsung ke UMKM-nya buat make sure. Dan orang itu datang ke 30-40 UMKM, dan mereka orang magang, kayak gitu. Jadi, do the service job. Itu pengalaman yang kalian dapatkan. Apakah kalian bakal dapat leadernya? Enggak. Kalian bakal jadi leader. Sejak kapan itu jadi leader? Tapi kalau misalkan jadi pegawainya, iya. Tapi kan sekarang kita ngebandingin dunia uni life ya. Kalau misalnya ini student lah istilahnya, kita nggak bisa dapat pengalaman itu kalau di company karena kita belum dapat, ya belum lulus sarjana, NPWP gitu kan. Jadi belum ada kesempatan untuk melangkah ke sana kayak gitu. Terus terakhir, buat yang intern, fokus on your personal development. Ini tergantung pendapat orang-orang. Mungkin ada beberapa orang individualis dan mereka pengen ya udah personal development gue aja. Tapi percayalah guys, kalau misalnya kalian jadi leader, kalian tuh tahu mana personal development yang baik, mana yang enggak. Kalian tuh ngerancang nih development satu orang, satu manusia. Kalian bertanggung jawab atas masa depan dia gitu loh. Semacam kalian tuh mencocokin yang aku bilang tadi, leader dengan tim membernya. Development apa yang bisa mereka dapatkan, engagement apa yang mereka bisa dapatkan kayak gitu. Jadi aku pribadi bukan tipe orang seperti itu. Aku pribadi tipe orang yang pengen development buat orang-orang lain juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang tipe orang yang pengen personal development, silakan ambil jalan intern, nggak apa-apa. Karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing akan hal tersebut. Kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini aku bakal jelasin my own culture for my team gitu. Jadi, global organization itu kenapa bisa impact banget dan enak banget, di sini aku bakal jelasin. Di ISEC ada namanya tim standar. Beberapa company lain punya tim standar mereka sendiri. Atau bahkan organisasi lain juga gitu. Sebagai contoh, kalau kalian tahu ada YIT Degree, ada Share It juga gitu kan. IFL juga bagus gitu, terus ada XCEO, terus Katalis juga termasuk, ya itu diverse lah, bukan global tapi diverse gitu kan. Di sini aku bakal jelasin pertama ada buildingnya guys. Jadi in global organizations kalian tuh bakal dikasih tahu, oh building tim itu harus seperti apa. Di sini aku bikin timku sendiri gitu kan. Jadi aku punya standarisasi tapi juga aku merancang standarku sendiri. Create a fast response culture gitu. Itu di mana dan gimana caranya gitu kan, dimulai dari kita dulu nih as a team gitu kan, sebagai leadernya turun ke tim leader yang lain, turun ke tim member terus. Tapi itu dilakuin di awal-awal term, karena ISEC ngajarin kayak gini. Jangan pernah kendor di awal term. Awal term itu kayak awal kepengurusan lah, kayak gitu. Jangan pernah kendor di awal kepengurusan, karena kalian bakal nunjukin dan kalian bakal role modelnya gitu. ISEC itu punya standarisasi seperti itu guys, yang membuat aku, aku harus ngelakuin itu gitu. Dan faktanya, aku ngelakuin hal tersebut. Turun ke tim leader aku, turun ke tim member aku. Kenapa dilakuin di awal? Karena mereka masih semangat. Ya kan, kalau orang-orang baru awal semangat kan gitu. Alhasil mereka apa? Kebawa terus sampai akhir si culture-nya. Karena udah jadi kebiasaan guys. Itu dirancang gitu loh di otak mereka kalau misalnya aku terbiasa fast respon kayak gitu. Kecuali memang ada force major, skripsi lah tiba-tiba gitu kan, dimasuk semester 7 atau misalnya ada yang kayak kerjaan lain gitu kan. Itu sih. Terus engage in online dan offline term gitu.
building the team, of course we need to engage the team gitu kan. Kalau misalnya perbedaan company sama ISEC atau global organizations, company itu nggak punya sistem yang engage banget, karena fokus mereka apa? MOS-nya aja, measurement of success dari setiap orangnya. Tapi kalau misalnya organisasi, itu perlu. Kenapa? Karena kalian nggak digaji, jadi kita perlu engage kalian untuk bisa kerja sama kita, kayak performance-nya gitu. Nah, in online dan offline learn gitu kan, banyak banget kegiatan yang aku lakuin gitu. Nah, aku tuh bikin juga dari ISEC gitu. Sebenarnya apa aja? Ada team bonding, ya kan, ada team days-nya kayak gitu, ada weekly check-in-nya, ada O2O-nya gitu. Jadi banyak banget yang aku sisipin karena aku dapat ilmunya dari ISEC gitu, dari global organization. Otak-otaknya dari mana? Dari orang seluruh dunia gitu yang memang udah menciptakan hal ini kayak gitu. Setting the boundaries antara profesional dan personal gitu. Yang seperti aku mention tadi, ada yang suka meeting tengah-tengah ketawa-ketawa gitu. Padahal meeting lagi fokus ya fokus gitu. Tapi ketika udah beres ya udah ketawa gitu. Jadi kita tahu setting the boundaries seperti apa kayak gitu guys. Terus terakhir ada setting expectation, di mana kalian tuh bisa bilang ke leader kalian ketika lagi O2O, Kak, aku tuh pengen dapat pengalaman ini. Aku pengen dapat development ini. Aku bisa bilang juga, oke, aku sebagai leader kamu pengen set expectation kalau misalnya tolong fast respon, tolong juga bisa kerja yang baik, jangan over deadline kayak gitu. Jadi kita tuh bisa tahu gitu loh, karena kita udah ngobrol langsung sama leadernya gitu. Dan itu dilakukan dalam monthly. Ketika kita tahu di awal, kita bakal update monthly. Jadi tugas leader itu tahu detail-detail tiap anaknya gitu. Kedua, performance, masuk ke performance gitu. Tim performance ya udahlah ya wajar, tim bonding ya main-main bareng, tim dash ya udah main bareng lagi gitu. Nah ini aku mention tadi, monthly O2O. Ini aku tahu bukan di himpunan atau BEM, enggak. Aku tahu di global organizations guys. Aku tahu kalau misalnya aku harus bisa tahu isi hati tiap anak aku. Mereka lagi sebel marah sama organisasi ini atau enggak? Mereka jijik nggak sih sama organisasi ini atau enggak gitu? Karena banyak orang yang sebel. Karena kayak misalnya sebagai contoh zaman dulu gitu kan waktu himpunan kita ngobrol di belakang. Gila ya, aku harus bayar nih gitu kan 25.000 buat danus gitu. Kan itu tuh harusnya sebenarnya ngomongnya sama leadernya aja. Kalau udah ngomong sama leadernya, kita ada call to action-nya kayak gitu. Jadi ada tindakan selanjutnya gitu. Tapi itu nggak berlaku di zaman dulu karena kita nggak ada sistem yang ngebuatnya. Sistem yang memaksakan kalian untuk ngobrol sama leader kalian, kecuali inisiatif leader kalian. Apakah ada leader inisiatif diminta untuk ngomong directly, monthly sama kalian untuk tahu perasaan kalian, kerjaan kalian? Aku rasa jarang sih aku nemuin kayak gitu. Dan aku baru nemuin di ISEC. Makanya aku sayang banget sama global organization ini gitu. Karena mereka peduli sama aku, walaupun aku nggak digaji gitu. Terus terakhir, probation systemnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak kerja, terus ada probation di mana kalian bisa dikeluarin, kita nggak peduli kalau misalnya kalian sedih atau gimana. Kenapa? Karena yang paling penting tuh dibalik kalian engage sama kita, dekat sama kita peduli sama personal kalian, tapi masih kalian nggak mau kerja dan nggak ngelakuin kerjaan dengan benar, itu probation. Dikeluarin gitu. Jadi kita tahu gitu loh konsekuensinya apa. Dan orang tuh paham, aku ada konsekuensi di sini. Sedangkan kalau misalnya di himpunan atau BEM, yang aku mention siapa yang mention tadi? Dia nih kalau nggak salah. Dia bilang kalau misalnya kekeluargaan. Ya itu, di BEM sama himpunan tuh, kadang mereka tuh, oke, jangan keluar ya, jangan, ada nama baik kampus, nama baik, apa namanya tuh, kepengurusan sekarang, kayak gitu. Tahan-tahan dulu, dibiarin hilang. Padahal itu efek domino. Kalian bisa bayangin anak kalian kerja sama orang yang hilang-hilangan. Sakit hati nggak dia? Cabut nggak dia? Cabut. Capek kerja sama orang hilang-hilangan, nggak akan mau. Tapi kalau di ISEC enggak, kita keluarin karena banyak yang ngedaftar. Ngapain kita tunggu orang kayak gini? Nggak usah dikejar gitu. Karena hanya orang-orang yang mau bekerja, hanya orang-orang yang emang pengen deket dan mau untuk ada di ISEC gitu. Itu sih pendapatku. Dan global organization itu tuh keras gitu menurutku. Kenapa? Karena mereka tuh nggak mempedulikan isi hati kalian ketika kalian udah keluar gitu. Silahkan gitu. Orang salah kalian gitu. Kayak gitu loh. Makanya probation system aku suka banget. Bahkan aku merasa kalau misalnya aku jadi pejabat ya, aku pengen bikin di sistem PNS ada probation system. Di mana kalau misalnya mereka datang telat beres makan siang, keluar gitu. Jadi orang tuh tahu sistemnya yang bagus kayak gimana gitu. Terakhir closing. Ya, closing timnya simple ya. Istilahnya kita transition, kita ngasih ilmu ke anak-anak kita yang mau naik untuk melanjutkan ke pengurusan. In global organization, aku rasakan di bagian transisi itu intens banget. Ketika aku waktu zaman dulu himpunan, kalau misalnya ada transisi, itu cuma ngobrol doang. Tapi istilahnya ngobrol lebih kayak gini, tolong naik dong, kayak gitu. Nanti masalah jabatan aman lah, aku bisa kasih gitu. Jadi itu kayak semacam nepotisme buat aku gitu. Tapi kalau misalnya di ISEC, transition dikasih buat orang emang mau naik lagi. Tapi prosesnya dia kepilih dulu. Dengan proses aku bilang tadi, ada bookletingnya. Di mana dia ngisi-ngisi jawaban yang gitu loh. Nah di transition ini, banyak banget yang dipelajarin. Banyak yang advance. Sebagai contoh, kalian masuk ke marketing. Terus kalian awalnya itu cuma fokus di bagian konten doang nih, digital marketing. Tiba-tiba kalian jadi ketua divisi atau tim leader di bagian marketing gitu kan. Kan banyak yang kalian bahas nih. Ada digital marketing, ada ads marketing, ada B2B, ada B2C. Jadi ada poin-poin yang perlu kalian harus pelajari. Detail. Itu nggak simple. Itu perlu waktu lama, perlu dicatat, perlu dipahami. Baru kalian eksekusi, belajar dari kesalahan. Kayak gitu.
Makanya aku suka dengan si transition ini gitu. Karena apa yang aku pelajari dapat nih dari orang-orang yang udah mungkin 10 tahun udah jadi Isaac dulu masih dapat ilmu ke aku sekarang kayak gitu. Ya udah, and the most important thing, we work as a team to achieve and create our culture kayak gitu. Ini contohnya aja sih, aku bakal liatin kenapa aku bangga sama timku sendiri gitu. 3 magic words. Maaf, tolong, terima kasih. Biasa kan dari kita juga as a leader, itu turun ke yang lain. Dapat dari mana? Dari Isaac sendiri gitu. Kalau kalian ngomong sama international relation partner, Isaac misalnya dari Jepang atau apa gitu, nggak mungkin kan kalian bilang kayak nuhun gitu tiba-tiba, atau misalnya diem doang, oke gitu, enggak. Kalian bilang, thank you, sorry, thank you, atau misalnya can you help me this gitu. Jadi ada 3 magic words yang harus kalian pahami gitu loh untuk bisa dalam bekerja kayak gitu. Dan aku nggak menemukan hal tersebut dalam tempatku yang sebelumnya gitu. Aku cuma dibilang kayak gini, Ras kerjain ini ya, Ras kerjain ini ya, Ras kerjain ini ya gitu. Kalian tahu nggak, kayak labor dan nasib disuruh-suruh gitu. Tapi itu pengalamanku sendiri. Aku nggak tahu pengalaman kalian seperti apa ya. Kedua, supportive environment. Aku tuh zaman waktu himpunan, kadang kita tuh malu buat dukung yang lain gitu. Tapi di Isaac itu seru banget. Kalau misalnya lagi ada masalah nih mengenai screen-nya, misalnya nggak kelihatan screen-nya, ada yang semua orang nih ngomong satu grup, semuanya literally semuanya kayak gini, yeah spirit, yeah spirit. Orang nggak akan takut ya, orang semangat anjir kayak gitu. Nah terus kedua misalnya kita lagi baru beres nih, aku beres acara kayak gini gitu kan, mereka di akhir bakal kayak gini, we love you Faras, we do, we love you Faras, we do, we love you Faras, we do, Faras, we love you, how much, this much, kayak gitu, little things. Dulu aku pikir norak loh waktu di himpunan. Kalau aku waktu masuk ke Isaac, aku juga awal mikir nih orang kenapa sih norak semua gitu. Tapi aku sendirian yang mikirnya gitu guys. Aku sendirian. Yang lain tuh mikir kita harus support sama orang lain, nggak usah mikirin masalah noraknya gitu. Nah kebiasaan orang Indonesia ketika mereka udah masuk ke pergaulan yang emang high class banget, mereka tuh ngerasa kayak ngelakuin itu norak, supportive environment itu norak gitu. Padahal kalau misalnya kita ngelakuin itu bareng-bareng semuanya dan bikin environment yang baik dan bikin culture-nya sendiri gitu kan, itu efek sobat. Maksudnya tuh efeknya tuh bagus banget, bukan jelek ya, tapi bagus banget gitu. Ketiga, ambitious and appreciative. Lagi-lagi appreciative-nya aku sangat suka juga gitu. Aku nggak mungkin bakal bisa lanjut ke sini, aku nggak bakal bisa masuk ke beberapa company sekarang gitu kan, kalau aku nggak terbiasa diapresiasi sama orang-orang yang ada di Isaac atau global organizations. Karena kalau misalnya aku cuma dibilang, oke, thank you, balas kerjaan gitu kan, nggak bakal aku maju. Karena aku nggak, kita cuma dibilang, oke, makasih gitu. Nggak ada yang kayak gini, wih, keren banget ya, udah bisa gini-gini gitu. Kenapa? Karena itu heart to heart, guys. Kerasa banget kalau kalian diapresiasi heart to heart. Orang-orang tuh ngelakuin hal itu, dan aku juga keikutan, jadi efek domino. Kalau ada yang kerja buat aku, dan mereka berhasil, aku juga bakal ngomong heart to heart. Kalau di Isaac ada namanya sugar cube, di mana kalian nulis di kertas kecil, itu di mana kalian bisa jadi anonim atau tulis dari kalian sendiri, kalian tulis apa yang mau kalian sampaikan ke orang itu. Dan biasanya tulisannya panjang. Dan aku sendiri pun punya banyak banget sugar cube dari zaman aku dari 2019 join Isaac sampai sekarang. Karena kata-kata mereka tuh heart to heart gitu. Nah, terakhir, culture need to be created start from the beginning of the term and do it consistently gitu. In global organizations, kita sangat-sangat menekankan ini. Kenapa? Karena kita tahu faktanya orang-orang itu nggak bisa maintain semangatnya. Harus dari leadernya dulu gitu. Jadi back to the leader, back to the environment, back to the culture. Kayak gitu guys. We work like a company, but care like a family. Walaupun kalau ada probation mereka cabut, biarkan gitu. Jadi ini yang aku suka juga. Nah, ini my last journey in 2021 guys. Aku berakhir dengan Danone Aqua, di mana sempat di-mention tadi sama Rania gitu kan. Aku jadi semacam vice president untuk suatu project lah. Istilahnya aku dikontrak gitu untuk kerja sama mereka gitu. Overall, apa yang mereka dapat dari aku ya sama kayak di Isaac. Kenapa? Karena kerjaan Isaac sama kayak kerjaan company. Sama banget kayak multinational company. Aku ngobrol nih sama orang Danone yang dari Malaysia misalnya. Itu kan sama aja kayak aku ngobrol sama Isaac di Malaysia. Aku punya standarisasi buat kerja, ada check-in check-outnya. Itu sama juga gitu. Aku meeting gitu kan, meeting dengan tepat waktu, itu sama juga dengan apa yang dilakuin sama mereka gitu. Culture-nya sama gitu. Jadi aku nggak ada culture shock sama sekali kalau masuk kerja kayak gini. Karena aku dari tempat, dari organisasi yang sangat jarang kalian dapatin kalau misalnya kalian di organisasi di kampus. Makanya aku sangat mendambakan global organization kayak gitu guys. Ini tips aku sebelum kita tutup. Find the valuable organization for your career. Tentu banyak orang punya valuable mereka sendiri. Bukan berarti apa yang aku sampaikan tadi benar semua, enggak. Aku juga ngaku mungkin ada yang salah karena perspektifnya beda gitu. Tapi buatku pribadi, valuable-ku sendiri, aku suka profesional, aku suka kerja tepat waktu, aku suka orang yang tahu mana boundaries, aku suka set expectation, aku suka ada benchmarking dalam kerja. Itu valuable buat diriku. Nah, aku akan mencari Isaac. Tapi kalau misalnya kalian suka politik,
kalian suka dinamika politik, ya joinlah beberapa company lagi, organisasi yang emang fokus ke politiknya, pembagian masalah plot yang contohnya kayak sebagai contoh di UB ya, itu kan ada pembagian masalah jabatan gitu, ada kaderisasi lah istilahnya gitu. Itu kan politik, guys. Isaac enggak, Isaac kan pakai buklet yang aku bilang tadi. Kita tuh tahu kerjaan kalian kayak gimana gitu. Jadi menurutku ya udah pilihan kalian, find the valuable organization for your career gitu. Kedua, find the suitable organization environment for yourself gitu. Banyak orang yang ngerasa kayak tadi aku bilang, yeah spirit atau Faras we love you gitu kan. Itu orang-orang mikirnya norak. Tapi buatku itu support sistemku. Aku tuh masuk ke kampus di UB jauh banget dari Bandung, nggak ada orang ngomong bahasa Sunda. Orang-orangnya Jabodetabek, ngomongnya gua lu, bercandanya bingung. Aku tuh nggak tahu dapat apresiasi dari mana, guys. Aku nggak dapat environment sehatnya gitu. Tapi aku nemu organisasi yang dimana mereka nerima aku. Mereka bahkan mau gitu untuk ngobrol sama aku, kalaupun aku tuh pakai bahasa Sunda, aku ngomong aku kamu. Biasanya beberapa orang kayak apaan sih, nggak jelas lu gitu kan. Aku ngomong aku kamu loh, dan aku masih di ACC gitu. Itu simple things lah istilahnya. Jadi suitable organization environment adalah dimana kalian pilih tempat yang paling pas buat kalian. Kalau kalian suka nongkrong, kalian suka santai, udah pilih organisasi yang suka nongkrong dan santai gitu. Yang cocoknya kayak gimana gitu. Jadi menurutku kalian juga harus tahu dan ngobrol sama orang-orang yang di organisasi tersebut gitu. Seperti apa, dan kalian juga rasakan ikut programnya gitu. Maka kalian tahu gitu, oh rupanya organisasi ini environment-nya seperti ini gitu. Terakhir, high role, itu tuh naik jabatan maksudnya. And be a leader. Karena cuma kalian dapetin di organisasi kampus doang gitu. Kalau kalian udah masuk dunia kerja, PR, kalian harus lama gitu loh progresnya. Kecuali kalian bikin company kalian sendiri gitu. Jadi kalian harus dapat pengalaman dulu. Nggak apa-apa salah di kampus tuh nggak apa-apa. Kalian salah di organisasi itu nggak apa-apa. Bahkan ketika terakhir aku waktu di himpunan, aku bilang, ini tuh tempat aku salah. Tapi aku belajar. Itu tempatnya kalian salah dan belajar itu di kampus. Kalau kalian udah masuk kerja, salah. Di kerjaan tuh lebih gila, guys. Kata-kata binatang tuh keluar semua. Mereka tuh cuma mikirin apa? KPI, MOS. Ini tempat kalian tuh belajar di kampusnya. Jadi jangan sampai kalian diem doang gitu. Tapi mungkin pendapat orang lain ya, siapa tahu kalian anaknya presiden gitu kan, ya udahlah nggak usah lah aku kerja gitu, itu pilihan kalian gitu. Tapi kan aku tuh orang biasa gitu, aku perlu pengalaman gitu, high role and to be a leader kayak gitu sih. Okay, you decided is it worth it for your future or not from all factors that I already explained gitu. Jadi jangan sampai karena aku ngomong kalian enggak, tapi kalian tuh dengarkan semua faktor yang aku sebutkan tadi, kalian make a decision. Karena be a leader of yourself, guys. Jangan sampai kalian ikutin orang lain gitu. Pikirin gitu, oh kalau Isaac ini plus minusnya apa gitu. Oh kalau Ijan ini plus minusnya apa gitu. Itu yang aku pelajari di global organizations. Karena waktu di booklet aku ditanyain, 5, 10, 15 tahun ke depan mau ngapain. Kalian bayangin dalam satu booklet aku ditanya gitu, aku nggak tahu harus ngisi apa. Karena aku belum tahu masa depanku dulu. Tapi sekarang aku tahu harus ngisi apa. Nah itu jadi pilihan kalian gitu. Jadi jangan sampai faktor dari aku gitu. Oke, kita check out terakhir, udah kelar, sudah overtime semua panitia gitu kan. Nih, tell me one thing that you learned today, gitu kan. Aku pengen tahu juga sebenarnya kalian tuh belajar apa dari apa aku mention tadi, gitu kan. Dan aku harap itu insightful buat kalian gitu. Jadi boleh banget di kolom chat. Oke, hey guys, aku disuruh keluar. Ayo. Dikit aja aku pengen tahu. Jangan takut salah. Alhamdulillah. Cool, very cool. Muhammad Tabroni. Thank you so much. Lain? How to be a good leader. Thank you so much, Fitri. Nah, lagi? Itu lagi aja. Lawan ketakutanmu. Thank you so much, Iren. Ini kayaknya yang ngechat aku gitu deh. Atau maksudnya kayak KO aku deh. Cari organisasi yang paling cocok buat kita. Benar banget. Thank you banget, Nadira. Oke, cool. Thank you so much semuanya udah mau mendengarkan gitu kan. Aku ikut senang diajak di sini, aku bisa ngasih sudut pandangku juga, walaupun aku tipe orang sedikit berapi-api, jadi sorry banget kalau misalnya ada perkataanku yang salah, aku berusaha untuk sekalem mungkin sebenarnya. Jadi ayo kita masuk ke Q&A. Thank you so much, back to MC. Oke, terima kasih banyak Kak Faras untuk pemaparan dan penjelasan materinya. Nah, aku rasa tadi juga udah tanya nih ke beberapa leaders semuanya, dan udah pada jawab juga nih. Jadi aku rasa pasti pemaparan dari Kak Faras tadi itu bermanfaat banget untuk leaders semuanya gitu. Karena kalau mau sedikit aku review, tadi udah ada juga penjelasan soal global organization itu dari pengalaman Kak Faras sendiri di Isaac. Terus tadi ada perbedaannya juga sampai ke manfaat yang Kak Faras rasakan untuk bisa akhirnya punya kemampuan leadership dan juga good environment tadi. Terus sampai ke tips juga untuk semuanya yang ada di sini. Betul nggak Kak Rania?
Ya, bener banget Kak Frida. Dan materi dari Kak Faras tadi benar-benar insightful banget ya, Hiders. Kita dapat gambaran baru nih tentang gimana sih global organization itu, culture-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan tadi kalau menurutku ya, salah satu hal yang aku tadi sampai amazed banget tentang sama materi Kak Faras tadi tentang culture di global organization yang emang kayaknya udah next level gitu ya kalau misalnya dibandingin sama organisasi mungkin ya organisasi-organisasi lokal tadi udah ada benchmarkingnya dan ibaratnya semua yang kita perlu SOP-SOP-nya tuh udah ada semua gitu menurutku itu nice things dan itu keren banget sih dan mungkin kalau misalnya either semua ada yang join di local organization atau mungkin global organization juga kayaknya tuh good things tadi ada banyak banget hal baik yang mungkin bisa teman-teman adapt buat organisasinya teman-teman semua. Dan karena aku lihat ini di Slido-nya udah ada banyak banget pertanyaan nih, Kak Frida. Mungkin kita langsung move ke sesi Q&A ya. Kak Farah sudah siap untuk sesi Q&A? Enggak, aku siap. Oke. Mungkin aku baca dari pertanyaan pertama dulu nih, Kak. Pertanyaan pertama ini dari Anonymous ini di sini nih. Oke, Kak Faras butuh waktu berapa lama sih Kak untuk nerima diri Kakak sendiri setelah Kakak menyadari kekurangan-kekurangan Kakak? Silahkan Kak Faras. Oke, ini pertanyaan yang menarik sih. Jadi waktu itu tahun 2018 aku main basket, 19 aku masuk organisasi, jadi sekitar tahun kayaknya untuk menerima diri aku sendiri ya, aku kayaknya itu nyampe ke 2020 akhir. Jadi baru banget sih. Banyak banget insecurity yang aku rasakan dalam diriku sendiri gitu. Karena melihat environmentku maju-maju orangnya gitu. Aku kan dari orang yang nggak paham apa-apa gitu. Jadi aku melawan diriku sendiri sih guys. Tapi alhamdulillah tentunya dari support mereka dan mereka nggak ajarin aku sama sekali. Jadi aku tahu gitu loh, oh value aku tuh apa. Jadi aku nemuin di tahun 2020. Kalau dihitung dari umurku mungkin ketika aku umur 20 tahun ya gitu. Tapi kalau dihitung dari kampus, aku masuk dunia pekerjaan lah istilahnya gitu. Dunia aku seriusin 18, 19, 20. Jadi 2 tahun setengah. Gitu. Oke, thank you Kak Faras. Oke, kita sekarang move ke next question nih Kak. Oke, ini tadi ternyata question yang ini nih agak nyambung nih sama tadi yang aku sempat sebutin nih Kak. Jadi ada yang nanya dari Nana, Kak, menurut Kak Faras gimana ya cara adapt good things dari organisasi satu ke organisasi lainnya? Kayak misalnya nih, dapat good things di ISEC, terus dibawa ke BEM gitu misalnya. Gimana sih, Kak? Oke, ini pelajaran yang aku pelajari sendiri, tapi bukan berarti aku benar atau salah ya. Jadi, tadi siapa yang nanya? Sorry. Nana. Oke, Nana. Jadi ini dari pengalamanku sendiri ya, Nana. Aku dulu pernah dibilang kayak gini. Masuk ke dalam organisasi, kalau kamu rasa organisasinya salah, ubah sistemnya. Tapi untuk mengubah sistem, itu nggak mungkin dilakukan satu orang. Kalau kamu bawa kebaikan dalam diri kamu dari organisasi lain, kamu bawa ke organisasi lain yang punya culture-nya sendiri, dan kamu rasa culture-nya salah, aku rasa sulit. Bukan mustahil, tapi buatku sendiri, aku pernah ngerasain dan itu sulit sekali untuk membawa hal tersebut. Mau kalian marah-marah, mau kalian tekenin, karena kalian tuh sendirian melawan seluruh orang satu organisasi gitu. Jadi aku tipe orang yang memilih jalanku untuk milih organisasi yang suitable buat diriku. Makanya tipsku yang bagian 2 tadi, nomor 2 kalau nggak salah, suitable environment. Karena aku pilih tempat yang pas buat diriku gitu. Kalau misalnya aku pilih tempat yang lain dan aku bawa value-ku dari tempat lain itu, aku rasa aku harus melawan semuanya. Dan aku nggak sanggup untuk melawan itu. Aku tahu kapasitasku gitu. Kalau kamu merasa sanggup, silahkan. Tapi pengalamanku berkata enggak, kayak gitu. Oke, ini berarti tergantung tadi ya dari diri kita masing-masing. Sebenarnya sanggup nggak sih? Karena kita tahu tadi konsekuensinya tuh ada konsekuensinya gitu. Oke, Kak Frida, bolehkah dibacain next question-nya? Oke, mungkin menyambung juga nih Kak Faras dari pertanyaan yang tadi gitu, dari Anonymous juga gitu. Ini Kak, kalau udah terlanjur berorganisasi di lokal yang culture-nya itu not that good dan udah menuju akhir juga, gimana sih supaya kita nggak nyesel banget gitu sama experience ini? Oke, kalau masalahnya nyesel enggak, zaman aku ketika aku pengen cabut gitu kan, pasti selesaikan tanggung jawab terlebih dahulu guys. Jadi kalian tuh nggak bisa hilang. Aku tuh sering gitu loh nemu orang yang capek aku hilang, tiba-tiba hilang, kerjaannya dilempar ke siapa, ke orang lain gitu. Jadi kalian buat dosa ke orang lain, kalian buat orang lain tuh nggak bisa menyusun skripsinya karena kalian kerja di tempat lain dengan hilang kayak gitu.
Kalian bisa bayangin efek dominonya besar. Dan itu tuh ngefek ke semuanya kayak gitu. Jadi aku rasa selesaikan tanggung jawab terlebih dahulu, ambil baiknya, buang buruknya. Setelah itu ya cari tempatnya. Gitu. Itu sih pendapatku. Oke, gitu. Terima kasih Kak untuk jawabannya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Anonymous juga yang penasaran soal Isaac nih Kak gitu. Boleh. Jadi Kak, apakah sulit sih untuk masuk ke Isaac gitu? Apakah harus bisa bahasa Inggris ya? Oke, mengenai sulit dan enggak itu tentatif, yang penting berani mencoba. Kedua, menggunakan bahasa Inggris, kalian nggak harus tes IELTS, enggak, tapi at least you know how to ngobrol pakai bahasa Inggris gitu, jadi conversationnya gitu lah. Jadi menurutku itu udah rasa udah cukup, kalian coba aja masuk ke dalamnya gitu. Karena nanti sebenarnya bukan berarti kalian harus paham banget bahasa Inggris baru masuk, enggak, tapi at least kalian berani masuk belajar gitu. Karena aku pun ya sebelum aku ke Turki guys, gitu kan, itu aku tidak bisa ngomong bahasa Inggris friendly. Kalian bisa bayangin aku di sana ngomong tuh tapi aku belajar. Kenapa? Karena aku dipaksa untuk belajar gitu. Jadi kalau di ISEC juga gitu, kebanyakan anak-anakku juga nih, misalnya sebagai contoh aku punya anak satu ya sekarang gitu, dia nggak bisa bahasa Inggris. Faktanya emang nggak bisa bahasa Inggris banget gitu. Tapi dia mencoba. Dan dia jujur, Kak Farah sorry banget, gue nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Tolong dong bantuin gini-gini gitu. Tapi dibantuin lambat laun dia bisa, karena dia kepaksa. Kenapa? Karena environment-nya memaksa dia untuk belajar, menciptakan diri dia yang baru. Jadi environment itu sangat ngefek banget ke diri dia kayak gitu. Jadi at least berani dulu aja sih. Oke, siap Kak, siap. Thank you banget itu tadi untuk jawaban yang tadi ya. Mungkin tadi ya teman-teman yang nanya walaupun anonymous. Nah, masih ada sisa waktu untuk one question lagi. Oke, aku scroll dulu ya. Ini ada banyak pertanyaannya di Slido. Tapi sayangnya nih Kak, pada nggak mau sebutin namanya semua nih. Semuanya pertanyaannya Oke, mungkin ini last question yang aku bacakan adalah ini ada yang nanya. Kak, cara menghilangkan rasa yang selalu menahan diri kita untuk berpikir kritis gimana ya? Soalnya ngerasa nggak bebas banget gitu saat di organisasi. Bentar, coba ulangi pertanyaannya. Oke, jadi gini nih. Kak, Kak, cara menghilangkan rasa yang selalu nahan diri kita untuk berpikir kritis gimana ya? Kayak ngerasa nggak bebas gitu di organisasi. Berarti mungkin dia ngerasa di organisasi itu dia nggak bisa ekspres dirinya gitu Kak, untuk berpikir kritis dan lain sebagainya. Ini tergantung environment ya. Lagi-lagi balik ke environment gitu. Mungkin apa yang kamu rasa nggak enak karena environmentmu menekankan kamu untuk tidak untuk kritis gitu kan. Lagi-lagi kayak gitu. Ini pilihan ya. Karena aku anak fisik, jadi ada environment yang fokus buat kritis juga kayak gitu. Tapi tentunya setiap organisasi harus kritis kan orang-orangnya. Karena mereka menciptakan inovasi. Apalagi pandemi sekarang, nggak mungkin kalian diem di satu kegiatan terus gitu. Isaac aja berinovasi buat bikin yang lain. Otomatis kalian juga pasti berinovasi untuk bikin sesuatu gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, masalah perkritisan itu tentu sulit banget karena ini masalah hati kalian ya. Apakah kalian tertekan nggak sih ketika lingkungan kalian tuh nekan kalian gitu? Karena kalau aku bilang hajar aja nggak bisa, susah. Aku sendiri pun takut ketika ada banyak banget orang-orang yang mereka tuh nggak suka ada orang yang berpikir kritis. Karena mereka suka dengan fixed mindset sebutannya. Mereka suka sama apa yang mereka pikirin aja. Mereka nggak pengen growth mindset. Karena faktanya orang-orang growth mindset itu pengen mendengarkan pendapat orang lain gitu. Jadi banyak diverse kayak gitu. Itu balik ke environment sih. Dan kalau misalnya kamu merasakan environment seperti itu, aku tipe orang yang, ini pilihan ya, bukan berarti benar atau salah, tapi aku tipe orang yang milih environmentku. Karena aku nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi aku mengontrol diriku sendiri untuk pindah dan mencari environmentku sendiri gitu. Dan aku nemuin hal tersebut sebelum aku lulus. Gitu. Oke. Itu ya tadi ya teman-teman, sayang banget masih ada banyak pertanyaan lainnya, cuman karena keterbatasan waktu, terpaksa pertanyaan tadi jadi pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A bersama Kak Faras malam hari ini. Nah, tapi buat either semua yang mungkin masih penasaran nih, pengen nanya ke Kak Faras, kayaknya boleh, boleh nggak ya Kak, kalau misalnya either mau tanya ke Kak Faras di luar forum ini, mungkin yang mau kontak via Instagram? Nggak apa-apa. Kalau kalian mau kontak, dia kan kalau nggak salah di slide terakhir aku ada Instagram aku, ada LinkedIn aku juga gitu. Jadi boleh banget kalau misalnya kalian mau nanya dan ngobrol kayak gitu. I'm very open. Oke, thank you Kak Faras. Itu ya, leaders. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita sharingkan bersama Kak Faras malam hari ini tuh ngena gitu ya, menjawab segala kebingungan dan kebimbangannya teman-teman tadi gitu. Nah, dan kita udah mau menuju ke akhir sesi nih, leaders.
nggak terasa. Dan tapi sebelum kita masuk ke closing, mungkin nih Kak Faras dari tadi banyak hal yang Kak Faras sampaikan yang isinya tuh daging banget nih kalau istilah zaman sekarang. Kak Faras ada nggak sih Kak closing statement yang mau Kak Faras sampaikan untuk orang-orang yang ikut pada malam hari ini? Oke, pertama kalau aku ngomong kayak tadi jangan terima mentah-mentah, tapi pikirkan dengan kritisi kalian sendiri gitu. Karena kalian nentuin masa depan kalian sendiri. Bukan berarti apa yang aku yang alami itu kan itu jadi apa yang harus kalian alami juga enggak, tapi kalian pelajari gitu. Jadi itu pilihan buat kalian. Terus kalau misalnya semua informasi tadi bukan berarti semua bimbingan itu jelek, enggak, tapi pengalamanku berkata seperti itu. Jadi pilihlah tempat sesuai di mana kalian bisa analisis dulu nih tempatnya gitu. Sama halnya kalau misalnya kalian masuk company, kalian lihat dulu kan culture-nya apa, tujuannya apa, production seperti apa, gajinya berapa kayak gitu. Sama dengan organisasi, lihat dulu, analisis dulu, pahamin dulu. Itu sih aku pengen ngajak kalian tuh berpikir bersama gitu loh, langkah yang tepat itu seperti apa, dan harus mikirin apa aja sih untuk bisa masuk ke suatu organisasi gitu. Bukan berarti kalian harus masuk, enggak, banyak juga sih menurutku ada yang salahnya, di jeleknya gitu. Dipilihlah sesuai dari kritisi kalian, gitu sih dari aku. Oke, wah terima kasih banyak Kak Faras untuk closing statement-nya. Nah, Aider semua nggak kerasa nih kalau misalkan kita bener-bener udah berada di penghujung acara gitu. Nah, tadi semoga apa yang disampaikan sama Kak Faras tadi bisa bermanfaat, menambah insight untuk Aider semuanya, dan tentu ada tips dari Kak Faras tadi yang bisa juga untuk langsung diterapkan gitu. Nah, tapi aku juga mau info nih, kalau misalkan walaupun sesi malam hari ini mau berakhir, tapi Aiders jangan khawatir, karena bulan depan kita bakal ada ID Talk lagi yang ke-21 dengan tema yang nggak kalah menarik. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, Aiders semua. Iya, bener banget nih Kak Frida. Dan tadi ya teman-teman kalau misalnya mau kepo-kepoin, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih, oke aku bulan depan mau join Idol Talk lagi. Teman-teman bisa banget tadi ya, yang tadi mungkin udah berkali-kali aku sama Kak Frida sebutin, teman-teman bisa banget mampir ke IG-nya ID Consultant .id dan di sana teman-teman bisa cek story-storynya, postingan-postingan Aida maupun highlight-highlight Aida. Dan tadi ya teman-teman, selain Aida Talk, Aida masih punya produk-produk lainnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang butuh teman curcol atau cerita, Aida punya produk Aida Curcol, di mana teman-teman bisa konsultasi dan sharing dengan konselor, psikolog-psikolog yang Aida punya. Ada juga Aida Career Preparation buat Aida semua yang mungkin mau review CV atau mau prepare interview dan prepare LGD. Dan selain itu ada juga Aida Tro, di mana teman-teman bisa ikut training-training yang bersertifikat untuk mungkin teman-teman kalau mau upgrade skillnya teman-teman semua gitu. Nah, bener banget tuh Karania gitu. Boleh banget langsung untuk kepoin akun Instagramnya Aide sembari menunggu Aide Talk 21 bulan depan gitu. Nah, nggak kerasa banget nih kalau misalkan sesi bersama Kak Faras gitu, pada malam hari ini itu bakal berakhir gitu. Nah, mungkin sebelum kita sampai di bener-bener di penghujung acaranya, kita dokumentasi dulu boleh kali ya Kak gitu, supaya mungkin Aiders di sini ingat nih kalau misalkan pernah dapat materi yang insightful banget gitu dari Kak Faras. Oke, mungkin teman-teman semua, Aiders semua yang ada di sini boleh yuk untuk on cam supaya momen ini bisa diabadikan gitu. Mungkin ditunggu sekitar 1 menit ya, Aiders semuanya. Yuk yang siap boleh untuk langsung on cam. Oke, masih bisa ditunggu nih. Yuk. Oke, mungkin masih banyak yang siap-siap, tapi kita bisa tunggu dulu sebentar. Kalau misalkan semuanya udah siap. Oke, mungkin
Wah, masih banyak yang belum on cam nih Kak Rania. Gimana nih? Atau mau langsung kita mulai aja untuk sesi dokumentasinya? Boleh-boleh Kak, kayaknya kita mulai dulu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman yang masih siap-siap bisa ikut di screenshotan berikutnya gitu ya Kak. Oke, benar. Oke, mungkin jadi kita mulai ya, either semuanya. Sesi fotonya 2 kali, dan masing-masing akan aku hitung dari 1 sampai 3. Oke, jadi siapkan pose terbaiknya, gitu. Oke, aku mulai. Mungkin teman-teman panitia bisa membantu untuk screenshot-nya. Oke, jadi 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Jadi sesi dokumentasinya udah selesai. Terima kasih teman-teman semua. Oke, thank you ya. Sekali lagi thank you teman-teman semuanya sudah hadir di sesi pada malam hari ini, dan big thanks juga, terima kasih banyak buat Kak Faras yang sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing bersama kita dengan materi yang tadi ya. Tadi materinya sangat insightful buat kehidupan perorganisasian Aiders semua nih. Oke, dan selain tadi Kak Faras, terus teman-teman yang hadir pada malam hari ini, aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Aida Team yang sudah menghandle acara ini dan mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan teman-teman semua, aku mau ngingetin juga, jangan lupa untuk supaya teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat, ada syaratnya, yaitu teman-teman harus mengisi link feedback yang sudah di-share tadi ya, sudah di-share di chat maupun di grup WhatsApp-nya teman-teman. Dan teman-teman untuk feedback, batas waktu pengisiannya, deadline-nya adalah besok pagi hari Sabtu jam 9.00 WIB. Nah, bener banget. Makasih infonya Kak Rania. Jadi, Aiders jangan lupa ya untuk isi link feedback-nya. Dan aku juga nggak bosen-bosen untuk ngingetin Aiders yang kepo tentang layanan-layanan di Aide, bisa langsung menuju ke akun Instagram-nya Aide, @aideconsultant.id. Dan yang mau sharing juga sama kita, bisa juga langsung ke Telegram-nya Aide Konsultan Indonesia gitu. Nah, wah, dan kalau misalkan tadi ada juga pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan lagi lebih lanjut, tadi boleh juga tuh untuk ke akun Instagram-nya Kak Faras, @farasfadila, atau juga ke LinkedIn-nya gitu. Wah, gak kerasa banget nih Kak Faras dan Aiders semuanya. Akhirnya kita udah benar-benar berada di penghujung acara pada malam hari ini gitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Faras atas kesediaan waktunya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini yang udah sharing banyak banget ilmu kita. Terima kasih banyak juga Aiders semuanya di sini untuk partisipasinya gitu. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam memandu acara pada malam hari ini. Jadi aku Frida Dan aku Rania. Kami berdua Pamit undur diri dan sampai jumpa di Aida Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Aiders, terima Thank you kasih. semuanya. Thank you panitia, aku pamit ya. Thank you Kak Paras. Kan Kak, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih Aider semua. Silahkan kalau misalnya teman-teman ada aktivitas selanjutnya, boleh melanjutkan aktivitas dan leave room ini. Mungkin Aider masih ada yang mau ngobrol-ngobrol kali ya Kak sama kita. Iya bener banget nih Kak Rania gitu. Jadi yang mungkin keburu ada kegiatan lain, boleh langsung untuk meninggalkan Zoom meeting ini gitu. Ya terima kasih juga Aiders atas Terima kasih semuanya. Jangan lupa isi link feedback ya. Ya, betul banget. Deadline-nya besok